semuanya, perkenalkan namaku Zulfanida, salam kenal. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Marisa Malik. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Herianti. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mukfira Firlana Asyafa Yuniar Putri Hamdani. Salam kenal semuanya. Yuk kita mulai videonya, simak baik-baik ya. Yang pertama ialah pengenalan topik dari yang kita ambil yaitu kompensasi. Kalian baca, topik ini sangat relevan mengingat tantangan dunia kerja modern yang menuntut adaptasi, pengembangan kompetensi, serta kejelasan arah karir bagi setiap karyawan. Yuk kita mulai untuk video selengkapnya. Sekarang kita masuk untuk ke penjelasan konsep dari kompensasi. Jadi, secara sederhana, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusinya. Kompensasi tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga bisa berupa fasilitas, tunjangan, hingga pengakuan sosial. Kompensasi terbagi menjadi dua kategori besar. Pertama, kompensasi finansial yaitu gaji pokok, bonus, insentif, dan tunjangan. Kedua, kompensasi non-finansial yaitu lingkungan kerja yang menyenangkan, jenjang karir yang jelas, pelatihan hingga penghargaan moral. Kompensasi bukan hanya membayar karyawan melainkan menghargai mereka. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas pentingnya kompensasi dalam MSDM. Mengapa kompensasi penting untuk manajemen sumber daya manusia? Jadi setelah kalian baca, kompensasi bukan hanya soal keuangan tetapi juga strategi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Kemudian yang keempat ialah langkah-langkah implementasi sistem kompensasi.
dalam perencanaan kompensasi, para manajer HR perlu memahami beberapa teori motivasi yang mendasari. Dengan memahami teori ini, manajer bisa menyusun strategi kompensasi yang menyeluruh dan tepat sasaran. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis kompensasi. Ada dua jenis. Pertama, kompensasi dalam MSDM. Pertama, kompensasi langsung seperti gaji pokok, bonus kinerja, uang lembur, komisi penjualan, dan inset tahunan. Kemudian kompensasi tidak langsung seperti asuransi kesehatan, kemudian program pensiun, kemudian cuti tahunan, kemudian peluang pelatihan dan pengembangan, fasilitas seperti kendaraan operasional, makanan, dan beasiswa. Kombinasi antara keduanya harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan harapan karyawan agar menciptakan keseimbangan. Lalu kita akan membahas proses perencanaan kompensasi di manajemen sumber daya manusia. Jadi itulah proses perencanaan kompensasi dan kita akan membahas contoh studi kasus.
Setelah kita baca, inilah hasil setelah 6 bulan implementasi, yaitu turnover karyawan menurun dari 30% menjadi 12%. Kepuasan kerja meningkat berdasarkan survei internal. Kemudian pelamar kerja meningkat 2 kali lipat dalam 3 bulan. Karyawan menjadi lebih termotivasi dan produktif. Kesimpulan studi kasusnya, dengan menerapkan sistem kompensasi yang adil dan kompetitif, PT XYZ berhasil meningkatkan loyalitas karyawan, menurunkan turnover, meningkatkan citra sebagai tempat kerja yang sehat dan menarik. Setelah kita tonton videonya secara bersama, inilah kesimpulannya. Kompensasi yang efektif bukan hanya soal uang, tetapi mencerminkan bagaimana perusahaan menghargai kontribusi karyawannya. Sistem kompensasi yang baik ialah motivasi, produktivitas, dan loyalitas. Kompensasi bukan sekedar angka di slip gaji, melainkan adalah bentuk penghargaan atas kerja keras, loyalitas, dedikasi karyawan. Jika dirancang dengan tepat, kompensasi bisa menjadi alat strategis yang meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan daya saing dari organisasi atau perusahaan. Penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan bagian integral dari manajemen sumber daya manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan perencanaan karir yang baik, organisasi dapat memastikan keberlanjutan bisnis melalui pengembangan talenta internal, sementara karyawan mendapatkan kejelasan dan motivasi untuk terus berkembang. Oleh karena itu, sudah saatnya setiap organisasi, baik besar maupun kecil, mulai menerapkan perencanaan karir secara sistematis dan berkelanjutan, demi tercapainya sebuah tujuan bersama dan terciptanya lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Oke, sampailah kita di akhir video. Thanks for watching. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian tentang kompensasi dalam manajemen sumber daya manusia. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!